got him on me. You want to do something? You find out who's trying to bury him. The evidence was there. The evidence was cooked. What? I give you that information. I'm a dead man. 3. I assume this is about your transfer request. Scene pun berpindah ke ruangan Pope. Di siang itu, Kellerman mendatangi Fox River. Dia ingin Pope menyetujui pemindahan Michael Scofield. Sebagai tuan rumah, Pope sangat anti diberi perintah semacam ini. Tapi, pekerjaan orang-orang ini adalah menemukan sesuatu yang orang lain gak temukan. Dan temuan mereka ini berhasil membuat Pope terdiam. Okay, he's on his way. Do you mind telling me? Sementara itu di lapangan, Michael mempertemukan Lincoln dan Sucre pada Abruzzi. Disinilah Abruzzi baru menyadari bahwa Lincoln dan Michael bersaudara. Mereka kini tahu alasan Michael berada di sana. Kini, mereka harus segera memilih antara English, Fitz, or Percy. Kode ini adalah nama dari 3 jalan berbeda yang berada di luar penjara. Dan untuk menemukan jawabannya, Michael harus naik ke bangunan tertinggi penjara itu. Exactly how you supposed to pull this off. Schofield, we got company. Why do I get the feeling that there's more to you than meets? Sesampainya di sel, Michael dikagetkan dengan kehadiran Pop yang telah menunggunya. Eksistensi Michael kembali dipertanyakan di sini. Sama seperti Abruzzi, Pop baru menyadari bahwa Michael dan Lincoln bersaudara. Satu-satunya alasannya di sana adalah untuk melihat kakaknya sebelum hari eksekusinya. Maka dari itu, Michael memohon pada Pop. You're up against much bigger fish than me. You ship out tomorrow. Di pagi harinya, Michael kembali bertemu Lincoln di gereja. Dia menceritakan semuanya. Gak bisa bohong, Michael sedikit putus asa di sini. Lincoln pun telah menerima takdirnya. Tapi satu kalimat dari mulut Lincoln seketika mengingatkan Michael pada masa kecil mereka. Surprise-nya, ini membakar kembali semangat itu. You just have a little faith. Just have a little faith. Sementara itu di luar penjara, Nick menemukan petunjuk brilian dari rekaman Lincoln. Berdasarkan gestur, mustahil seseorang dapat menahan peluru 9mm tanpa tubuhnya bergetar sedikit pun. Lincoln's pretty strong. Yeah, but strong enough to bury a recoil? Setelah melakukan penembakan, Lincoln pergi beberapa saat, kemudian datang dengan wajah yang tertutupi. Nick curiga bahwa orang inilah yang mengambil pakaian statement untuk menguatkan tuduhan. Kini yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mereka mengangkat temuan dan bukti ini? Kembali ke penjara. Berita kepindahan Michael kini sampai ke Abruzzi. John diminta untuk gak mencemaskan itu. Semua yang harus dia lakukan adalah mendapatkan duplikat kunci penjaga. Karena Michael harus segera menaiki atap Fox River. Afternoon, Mr. Schofield. Masalah ini kembali membawa Michael menemui D.B. Cooper. Menurut pria tua itu, terdapat 50 cara untuk menggagalkan pemindahan. Cara yang termudah adalah melakukan gugatan provisi dan dikirimkan langsung ke pengadilan. Dan selama proses mosi berlangsung, Michael nggak akan dapat dipindahkan. It's blocking his transfer. Bagaimanapun, Michael tetap harus mempercepat progres. Siang itu juga, dia berencana keluar mencari jalan menuju atap. Ini terdengar gila bagi Sucre, tapi mereka nggak punya pilihan lain. Ya, untuk pertama kalinya Michael masuk ke dalam terowongan itu. Terowongan ini seperti jalan utama yang menghubungkan setiap sudut penjara. Ruangan-ruangan semacam utilitas dan maintenance berada di bawah sana. Yang artinya terowongan itu nggak sepenuhnya kosong. Fish! Ya, seorang teknisi tiba-tiba memasuki terowongan itu. Dan Michael bersembunyi persis di atasnya. Intens meningkat drastis di sini karena Sucre terus memanggilnya. Dan inilah yang terjadi. My cousin, he died from too much stress. Untungnya, Michael berhasil kembali ke sel. Kejadian ini membuat paranoid yang luar biasa untuk Sucre. Abruzzi dengan bantuan anak buahnya berhasil mendapatkan blueprint kunci permintaan Michael. Dari sini, kita akan mengetahui betapa presisinya Michael.
People who do this kind of work are ghosts, man. Di waktu bersamaan, Nick membawa Veronica menemui seorang editor handal rekanannya. Bagi editor itu, nggak ada satupun kecacatan visual yang dia temukan. Sebelum akhirnya, dia mendengar sebuah kejanggalan. Wound that size would give you a blam, 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 you know? Yes, suara pistol itu bekerja melawan hukum fisika. Nggak ada suara pantulan dari tembakan itu. Yang singkatnya, suara tembakan itu direkam di tempat berbeda. I'm impressed. It's not even a weekend here and you're already working. Di keesokan paginya, Michael kembali ke ruangan Pop untuk melanjutkan konstruksinya. Sepak terjang Michael sejauh ini memang di luar prediksi Pop. Hanya dalam waktu seminggu, Michael udah kayak orang yang punya Fox River. Dia bahkan tahu cara untuk mengajukan mosi untuk menangguhkan pemindahan. Ya, ini berkat DB Cooper tentunya. I want to thank you for showing up today. You're welcome. Bagaimanapun, Michael menegaskan bahwa dia membutuhkan waktu yang lebih lama dalam perbaikan konstruksi kali ini. Sehingga mau nggak mau, Pop harus membiarkan Michael tinggal di ruangannya. Kini, Michael hanya perlu menunggu hingga Abruzzi membukakan pintu. Ini digunakan untuk menguji kunci duplikat yang nantinya akan mereka gunakan. You know, from this angle, you look just as good. Singkat cerita, sampailah Pop di rumah. Ternyata, gak hanya istri tercinta yang menunggunya, tapi juga ada tamu lain. Ya, Kellerman mendatangi rumahnya. Mereka menentang tindakan Pop atas Scofield. Pop gak bisa berbuat banyak di sini. Selain mereka tahu rahasianya, mereka kini juga tahu di mana harus menemukan istrinya. You son of a bitch. That just may have been the best iced tea I've ever had. Di keesokan paginya, Pop mendatangi seorang pendeta. Disinilah dia menceritakan semua rahasianya. Pop pernah memiliki seorang anak bernama Will Clayton. Anak dari perselingkuhan yang gak diketahui oleh istrinya. Di usia anak itu yang masih 18 tahun, Will meninggal karena narkoba. Kematian Will Clayton memukul Pop secara moral. Sebagai seorang ayah, dia mengaku gagal bertanggung jawab. You buried the secret. Very much. What kind of a person does that, man? Kesedihan yang sama juga dirasakan Lincoln saat mendapat kunjungan medis. Percakapannya dengan Sarah cukup personal di sini. Ini membuat kita mengetahui silsilah keluarga Lincoln. Lincoln dan Michael telah ditinggal orang tua sejak kecil. Ayahnya pergi meninggalkan mereka, sedangkan ibunya meninggal dunia. Lincoln pun mengakui bahwa dia juga telah meninggalkan Michael sejak lama. He's been abandoned his whole life. Sementara itu di sel, ambience cukup berbeda nih teman-teman. Gak ada kesedihan karena Michael akan kembali ke terowongan dalam waktu 15 menit. You can argue with me all night, believe me. Kita kembali ke dunia luar. Bukti demi bukti akhirnya membawa Nick dan Veronica mencari footage asli eksekusi Lincoln. Tapi, file original copy semacam ini gak bisa diberikan sembarangan. Mereka tampaknya juga gak mungkin lagi mendapatkan video itu. Karena seseorang telah merendam tempat berangkas itu. Kita kembali ke sel. Kini, pengecekan rutin para tahanan akan segera dilakukan. Sedangkan Michael masih stay di atas sana. Belum diketahui pasti bagaimana Michael akan melakukan rencana ini. Sekalipun Sucre nggak diberitahu. Satu hal yang pasti, Bellick segera menyadari hilangnya Michael. Graziano, Scofield, Sucre. Get the hell out of here. We got a runner! Yes, alarm dan semua lampu dinyalakan. Seluruh petugas menyebar dengan anjing pelacaknya. Sedangkan Michael mengamati dari atas sana. Ternyata ini adalah jawaban dari English Fits or Percy. Skenario ini sengaja dijalankan untuk mengobservasi sistem emergensi penjara. Setelah melihat bagaimana emergency unit bekerja, Michael kini dapat menentukan jalan mana yang akan mereka pilih. Where the hell's Scofield? Sementara itu di bawah, semua orang dibuat panik oleh Michael. Sepengetahuan kepala penjara, Michael berada di kantornya. Tapi ternyata... What's going on? Tell me, what were you doing in here? All right, deputy, that's enough. Ya, Michael masih berada di sana. Ini tentu membuat Bellick murka. Tapi bagi Pop, ini bukan lagi persoalan. Karena dia menyetujui pemindahan Michael. Please, I just need a little time. Just give me the time. How could they have known we were coming for the tape?
kita kembali ke Veronica. Setelah seharian penuh mencari bukti, Veronica kembali ke apartemennya. Tapi tampaknya seseorang telah terlebih dahulu memasuki apartemen itu. Ini seketika membangun ketegangan. Does it look like they got anything? No? What? Yes, seseorang mengambil rekaman Lincoln. Ini sangat-sangat janggal. Karena gimana bisa mereka mengetahui lokasi persis rekaman itu? Satu-satunya orang yang tahu lokasi itu hanyalah Nick. Yang artinya... Scene pun berpindah pada keesokan paginya. Semua narapidana keluar, kecuali Michael. Karena bus tahanan akan segera datang menjemputnya. Ya, semua yang terlihat di sini hanyalah keputusasaan. Gak ada yang berdaya, gak ada yang mampu menggagalkan keputusan ini. Semua mata melihat kepergiannya. Termasuk Sarah. Hey, fish face! Where you going? Said, brother, you know. Sorry. Brother, you know it is. What's this prisoner doing out of his cell? He's being transferred. Tapi siapa sangka, satu langkah sebelum kepergian Michael, Pop tiba-tiba merubah putusannya. Entah alasan apa, dia meminta sipir itu untuk mengembalikan Michael ke ruang tahanan. Tampaknya, Pop memilih untuk menghadapi dan menerima konsekuensinya. Sesampainya di rumah, dia segera menemui sang istri untuk memberitahu semuanya. There's just, Keputusan Pop ini membuat seseorang menjadi sangat agresif. Wanita misterius itu kini meyakini bahwa kursi eksekusi bukan satu-satunya pilihan untuk menghilangkan Lincoln. Take the only thing Burroughs has left, time. After all, the chair isn't the only way to take a man's life in prison. Di awal episode 6 ini, fokus kembali teralihkan pada salah satu tato Michael yang berbentuk iblis. Kita belum dikasih tahu maknanya. Sepertinya, ini adalah kode misi selanjutnya. Aktivitas keluar masuk sel melalui wastafel kini seperti telah menjadi rutinitas bagi Michael. Di malam itu, menggunakan petunjuk dari tatonya, Michael menuju ke sebuah tempat. Tapi lagi-lagi, Fox River nggak selalu bisa ditebak. Sipir secara random tiba-tiba melakukan pengecekan saat Michael masih berada di dalam sana. Di waktu bersamaan, Veronica dikagetkan oleh kemunculan Nick di depan pintu apartemennya. Nick mempertanyakan kenapa Veronica memutus kontak dengannya. Sangat jelas di sini kalau Veronica tampaknya mencurigai keterlibatan orang ini. Take a walk, pal. Sementara itu di penjara, tension seketika terbangun. Sipir meminta Michael menunjukkan wajahnya. Hingga akhirnya... Trying to sleep, boss. Yah, untungnya Michael telah terlebih dahulu berada di sel. Di sini, Michael mengaku gagal membobol tembok itu. Ini menyulitkan karena setiap tindakannya berjalan secara terjadwal. Pemeriksaan secara random semacam ini jelas nggak masuk di dalam kalkulasinya. Untuk itu, Michael mengaku membutuhkan bantuan Sucre. A lockdown. Sucre menyarankan untuk memicu lockdown. Itu adalah prosedur penguncian seharian penuh tanpa pemeriksaan. Dan untuk memicunya, Michael hanya perlu menyabotase kondensor AC sehingga membuat sel menjadi panas. Singkat cerita, sampailah pada pagi harinya. Di sini kita melihat seorang pria dengan wajah baru bernama Diamond. Dia adalah orang Kellerman yang mengatur eksekusi Lincoln. Tampaknya di sini, Kellerman membayar seseorang untuk melakukannya. Sementara itu di lapangan, Sarah yang telah mengetahui persaudaraan Lincoln dan Michael merasa bersalah. Ayahnya adalah seorang gubernur, seseorang yang memiliki kapasitas dalam menggagalkan eksekusi Lincoln. Tapi sayangnya, dia dan ayahnya memiliki pandangan politik yang berbeda. Bisa dikatakan, Sarah nggak begitu akrab dengan sang ayah. Selain bertemu Sarah, Michael diam-diam juga membeli semacam bor manual di pagi itu. Di waktu bersamaan, T-Bag dipulangkan ke sel. Dia disambut hangat oleh para kacungnya. Mereka bahkan juga menghadiahkannya seorang kekasih pengganti. It's just the right size. You new, Seth? Sementara itu, Michael kini telah kembali berada di ruang utilitas.
Terowongan itu udah kayak rumah kedua baginya, saking seringnya dia ke sana. Menggunakan besi konduktor yang dia beli sebelumnya, Michael berhasil menyabotase saluran AC. Don't talk to him. Veronica, We don't know anything about this guy. Kita berpindah ke ruang kunjungan. Di pagi yang sama, Veronica kembali datang menemui Lincoln. Ternyata, Nick telah terlebih dahulu berada di sana. Tapi pria itu datang dengan sebuah petunjuk. Because the phone call came from Washington, D.C. Kembali ke sel tahanan. Hanya berselang beberapa jam, kita udah bisa ngelihat kegelisahan para tahanan. Suhu tampaknya memang krusial di tempat ini. Karena nggak butuh waktu lama, emosi T-Bag pun terpancing. Line it up! Why don't you transfer us all someplace cooler? Like Africa. When this guy woke up this morning, he was white. Ya, T-Bag terlibat argumen dengan seorang sipir. Psycho satu ini memang ahli dalam mengendalikan massa. Kata-katanya memancing emosi para tahanan lainnya. Yang dimana inilah yang Michael inginkan. It's not a good time, Doc. But Officer Bellick, you and I both know that it's illegal to deny a prisoner medical care and you could lose your job over it. Thank you, sir. All right, that's it. Lockdown! Detik itu juga Michael langsung bergerak. Kali ini dia membutuhkan Sucre untuk ikut bersamanya. Kita tahu sendiri Sucre ini manusia yang melodramatik. Tapi ini bukanlah permintaan yang bisa ditolak. What the hell's going on in here? Some of these inmates became belligerent. Bellick direndahkan di sini. Karena faktanya, gaji para sipir emang gak lebih besar dari pengantar surat. Ini memancing emosinya. Bellick balik menyerang dengan mengatakan bahwa T-Bag adalah anak dari perkawinan sedara. That's right, Teddy. I read your psych records about how your daddy raped his mongoloid sister, and then 9 months later, little Teddy pops out. I'm gonna kill you! Ya, Bellick tampaknya terlalu meremehkan T-Bag di sini. Dan kemarahan orang ini tampaknya di luar ekspektasi Bellick. Ini cukup membuat para sipir ketakutan. Oh, just what I thought. People are scared of the big bad wolf. Big bad. Pemberontakan yang terjadi juga dirasakan oleh Michael dan Sucre yang tengah berada di terowongan. Yes, suaranya sampai ke sana. Hanya dalam hitungan menit, T-Bag berhasil membobol pagar penjara itu. Dan yang lebih buruknya, dia berhasil membuka pintu sel seluruh tahanan sayap A. Akibat dari kerusuhan ini terpaksa membuat Bellick meminta backup dan menutup seluruh akses. Tapi di rumah sakit, suasana masih hening nih teman-teman. Hening sebelum para tahanan mendengar bahwa T-Bag telah berhasil membobol sayap A. Inmates in cell block are compromised. Lock down and breach A wing through the guard station. Di momen bersamaan, Michael dan Sucre telah sampai di titik pengeboran. Michael menjelaskan, di balik tembok itu terdapat akses pipa pembuangan yang terhubung langsung ke rumah sakit. Yang jadi pertanyaan Sucre, gimana bisa mereka membobol tembok setebal itu? Disinilah Michael menyalakan proyektor racikannya. Proyektor bergambar iblis seperti yang ada di tatonya. Sesuai hukum elastisitas, Sucre diminta membuat lubang di setiap sudut gambar hingga membentuk huruf X. Dengan ini, mereka akan dengan mudah dapat menghancurkan tembok tebal itu. There's a minor disturbance in cell block. Will he be okay? We have to leave now. Kembali ke ruang kunjungan. Situasi yang gak kondusif ini memaksa sipir membawa Lincoln kembali ke sel. Tapi T-Bag ternyata telah sampai di depan pintu utama. Ini menghalangi sipir dalam mengembalikan Lincoln. Uniknya, Lincoln pasang badan untuk melindungi sipir itu. Dengan sopan, T-Bag meminta Lincoln memberikannya jalan. Tapi Lincoln sepertinya nggak menyukai orang ini. No deal. No blood needs to spill. Ya, perkelahian terjadi di sini. Lincoln berhasil memukul jatuh beberapa orang. Tapi balik lagi, nggak ada aksi superhero di sini. Melawan belasan orang, mustahil Lincoln menang. Negative. A-wing is evacuating and locked down. Kekacauan yang sama terjadi di rumah sakit. Situasi kini berada di luar kontrol. Tahanan menahan sipir dan memintanya melaporkan bahwa situasi terkendali. Ini membuat Sarah terperangkap di ruangannya. All clear in sick bay. Over. What? I got a call for you. Not now. I think you should take this, boss. It's the governor. Governor. Where's my daughter?
Kerusuhan yang terjadi akhirnya mendapat perhatian dari gubernur. Dia menekan kepala penjara atas keteledorannya. Pop memastikan bahwa semua baik-baik aja. Tapi faktanya, Sarah ditawan oleh para tahanan. Apabila mereka berhasil menghancurkan kaca itu, kalian bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Mengingat orang-orang ini nggak pernah bersentuhan dengan wanita selama bertahun-tahun. No, IMS with no Diablo, man. Kita kembali ke Michael. Sucre menolak membantu Michael di sini. Dia mengaku takut dengan setan itu. Selain konyol, Sucre ini ternyata juga percaya dengan mistis-mistisan nih teman-teman. Cocok jadi orang Indonesia. Berpindah ke sel tahanan, T-Bag menyeret dan menawan seorang sipir yang sempat berkonfrontasi sebelumnya. Kerusuhan ini dibuat semacam pembalasan atas semua perlakuan sipir. Sebagai homoseksual, T-Bag berencana melakukan bisnisnya terlebih dahulu. Setelah itu, sipir itu akan mereka eksekusi bersama-sama. What if we do all this work and the pipe is empty? It's just math. What if your math is wrong? You'll drill into one of a dozen gas lines behind the wall. There'll be an explosion and we'll be burned alive. But you're good at math, right? Kembali ke T-Bag. Sialnya, si pedofil ini berhenti di depan sel yang dimana itu adalah sel tahanan Michael. Dia membawa sipir itu masuk. Dan disinilah dia menemukan... They're breaking! Untungnya John Abruzzi segera mencegatnya. Michael yang menyadari keributan ini segera naik ke atas. Ya, ini masalah besar. Kini, T-Bag dan seorang sipir mengetahui rencana mereka. See, Bob here knows about our secret. Tapi T-Bag nggak melewatkan kesempatan ini. Tanpa bertanya, dia seakan membawakan diri seolah-olah bagian dari tim mereka. T-Bag sebenarnya nggak mampu mengalahkan dominasi Abruzzi. Tapi bagaimanapun juga, dia memegang kartu as mereka. Easy, big fella, it's just me. Di waktu bersamaan, D.B. Cooper membantu menyadarkan Lincoln yang terkapar. Refleks pertama Lincoln saat sadar adalah mencari keberadaan adiknya. Seorang rekan bernama Turk mengaku mengetahui keberadaan Michael. Dan dia pun membawa Lincoln bersamanya. Di waktu bersamaan, tahanan semakin menggila di rumah sakit. Sarah nggak punya pilihan lain selain melawan. Karena kaca itu akan segera pecah. What's going on, man? Where are you going? Sick bay. No one touches the CO. No one. Dalam keadaan tertatih-tatih, Lincoln terus mengikuti pria besar itu untuk menemui adiknya. Dan tiba-tiba... Ya, pria besar itu menyerang Lincoln dari belakang. Menggunakan sebuah rantai, pria itu berusaha mencekiknya. Tapi, Lincoln berhasil mengcounter serangan itu yang membuat pria besar itu terjatuh. Ternyata, dia adalah orang bayaran Diamond yang kita lihat sebelumnya. Kembali ke aktor utama kita. Di momen ini, Michael telah berhasil kembali ke atap. Di sini kita melihat bahwa Fox River telah dikelilingi oleh militer. Dari atas sana juga Michael melihat rute yang harus dia lewati untuk menjemput Sarah. Sementara itu di lapangan, Pop panik. Dia telah menyadari bahwa tahanan berhasil menahan Sarah. Ini adalah karir ending bagi kepala penjara itu. Bellick segera ditugaskan untuk menjemput putri gubernur itu. Hey, we got the girl, doctor! Doctor, we gotta get her out of there. Somebody's got to go in there now. Berselang beberapa saat, Sucre akan segera kembali ke TKP pengoboran. Yang artinya, sipir akan diawasi oleh T-Bag. Ini mengerikan. Sipir itu memohon untuk hidupnya. Dia berjanji nggak akan bicara sepatah kata pun. Tapi tetap, Psycho satu ini nggak bisa ditebak. Don't worry, CO, alright? I'm not gonna hurt nobody. Drag that over. Di kala kehektikan situasi, Michael masih berusaha mencari jalur pipa menuju rumah sakit. Sedangkan Sarah kini nggak lagi bisa berbuat apa-apa. Scene pun berpindah pada Veronica. Bersama Nick, dia kini terbang menuju Washington DC. Kali ini bukan tentang siapa yang membunuh Statman, tapi tentang siapa yang menginginkan kematian Statman. Sejauh ini, kecurigaan mereka terpusat pada sebuah perusahaan yang bernama Ecofield.
Selain karena perusahaan ini milik Statman, lokasi perusahaan itu juga bertepatan dengan kode area telepon yang digunakan oleh saksi Lincoln. Berselang beberapa saat, Fox River tiba-tiba dikelilingi oleh reporter. Ternyata, gubernur yang geram mendatangi penjara itu. Di momen ini banyak banget kejadian yang berlangsung dalam satu waktu. Tapi yang jadi highlight adalah bagaimana T-Bag memperlakukan sipir tahanan. Cara dia menggoda sipir itu benar-benar mengerikan. Ditambah lagi saat dia mengetahui bahwa sipir itu memiliki seorang putri gadis remaja. Prom? She didn't come home that night, did she? Hey. Kedatangan Abruzzi seketika menyelamatkan situasi di sini. Dia kembali menegaskan bahwa nggak seorang pun yang boleh menyentuh sipir itu. Nasib mereka semua berada di tangan Michael. Dan mau nggak mau, mereka harus mengikuti perintahnya. Kembali ke rumah sakit. Kefrustasian para tahanan membuat mereka menjadi lebih brutal. Gak berhasil membobol pintu itu, mereka kini berniat mengasapi ruangan itu. Ini akan menyebabkan Sarah mati sesak napas. Beruntungnya, Michael datang tepat waktu. Di saat asap itu mulai menebal, Sarah ditarik naik. Dengan melihat wajah wanita itu, kita bisa merasakan betapa traumanya Sarah di momen ini. Ribuan pertanyaan terlintas di kepalanya. Tapi saat ini yang terpenting, mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Di waktu bersamaan, Veronica kini telah sampai di Washington. Pertama-tama, mereka akan menemui seorang investigator rahasia, rekan sekaligus teman sekampus Nick saat kuliah. Namun sebelumnya, fokus mereka teralihkan pada kekacauan yang terjadi di Fox River. LJ juga menyaksikan berita ini. Kekhawatiran LJ pada sang ayah tampaknya nggak disukai oleh ibunya. Karena ini tentu bertentangan dengan ayah tirinya. Ini membuat kita sedikit memahami kalau LJ nggak menyukai ayah tirinya. Leave me out of this. I am leaving you out of it. I left you out of it the day I met you. You don't talk to me. Stop it! My boy. You love that man. Do what I say. Su compañía. No me desamparen ni de noche ni de día. Sucre masih terus melakukan pengoboran. Kini nggak hanya dia, Abruzzi juga bergabung di sana. Kebingungan yang sama juga dirasakan oleh Abruzzi. Gimana bisa Sucre melobangi tembok itu menggunakan pengocok telur? At least that's the plan. Yeah. Kembali ke Michael. Ternyata jalannya nggak semulus itu. Para tahanan segera menyadari pelarian mereka. Ini bukan tentang takut atau berani, tapi para tahanan itu nggak boleh melihat keberadaannya. Kini mereka hanya perlu menunggu. Dalam waktu singkat, bantuan akan segera datang. Dan Sarah akan segera diselamatkan. I can't believe this is happening. I know you want it, girl. Why are you here? What do you mean? How did you know where to go? One of my first assignments on PI, we were up here cleaning out toxic mold. Get up there, get up there, get up there. Sementara itu di bawah, Pop mendapat makian dari gubernur. Bagi lelaki ini, protokol nggak ada artinya. Dia harus menyelamatkan anaknya meski harus membunuh seluruh tahanan itu. Dengan keras, gubernur kini mengambil alih Fox River. Dan di tengah kelengahan Pop ini, Bellick diam-diam mendekati gubernur. Dia mencoba mendapatkan perhatian, namun dengan menjelekkan Pop tentunya. Warden Pope's a good guy, don't get me wrong. So, Di waktu bersamaan, Michael berhasil membawa Sarah menuju pintu keluar. Sialnya, orang-orang tadi kembali mendapatinya. Untungnya mereka masih berhasil lepas, meskipun ini belum berakhir. Karena pintu keluar kini telah dipenuhi oleh para tahanan. Sarah yang merasa mengetahui persis penjara itu menegaskan bahwa itu adalah jalan satu-satunya akses keluar. Tentu dia belum mengenal Michael di sini. It's this way. Give me that. Di dalam terowongan, penggalian masih terus dilakukan. Di dalam sel, T-Bag diam-diam kembali menggoda sipir. Sedangkan di bawah, Pop terus ditekan oleh gubernur. You better pray that Sarah gets out of there in one piece. Kini, Sucre dan Abruzzi telah berhasil membuat titik X sesuai perintah Michael. Dan eksekusi akan segera dilakukan. Di waktu bersamaan, Michael akhirnya berhasil mengantar Sarah ke pintu keluar. Tapi keberadaan Michael terlacak oleh seorang sniper. Di mata mereka, Michael tentu adalah penjahatnya.
Sarah yang menyadari laser itu mencoba menutupi Michael. Dan yang terjadi... You go out the door. I'll drop to the floor. Kita kembali ke Washington. Terlihat di sini sebuah mobil van mendekati mereka. Dia adalah investigator yang dimaksud. Menurut temuannya, investigasi ini akan berlangsung panjang. Karena penelpon yang mereka cari bukan berasal dari dalam perusahaan Ecoville, melainkan berasal dari sebuah telepon umum yang berada di depan perusahaan itu. Ya, ternyata lokasi telepon itu berada di tengah-tengah kota. Siapapun bisa menggunakan telepon itu. Mereka juga nggak bisa mendatangi perusahaan Ecoville karena perusahaan itu telah pindah dan nggak lagi berada di sana. Di tengah kebuntuan ini, telepon umum yang berada di depan mereka tiba-tiba berdering. Dan betapa shocknya Veronica karena panggilan itu berasal dari orang-orang yang ingin mereka selidiki. Come on, let's go. Michael! Michael! I didn't touch him. Ask him. Things have changed since we last met. Kita kembali ke Lincoln. Sesampainya di sayap A, tentu Lincoln gak mengetahui bahwa banyak hal yang telah terjadi dalam waktu singkat ini. Selain T-Bag, Sucre juga mendapat kecaman ini. Tapi gak lama setelah ini, Michael seketika muncul dan menyelamatkan situasi. Tension perlahan mulai meredah di momen ini. Gubernur akhirnya kembali bertemu putrinya setelah sekian lama. Ya, tampaknya Sarah sangat jarang bertemu sang ayah. Dan keputusannya bekerja di Fox River juga bertentangan dengan keinginan ayahnya. Sedangkan Bellick mendapat teguran keras dari Pope. Next time you badmouth me to one of my superiors, there are going to be serious consequences. Yes, sir. Kita kembali ke atas. Tension kembali terbangun saat T-Bag memaksa ingin sipir itu dihilangkan. Tapi entah alasan apa, Michael menolak ide itu. Ini sangat berbahaya teman-teman, karena sipir itu bisa buka mulut kapanpun. Bagaimanapun, T-Bag tetaplah T-Bag. Di tengah kelengahan orang-orang, dia akhirnya mengeksekusi sipir itu. Perlu diingat, orang satu ini benar-benar liar. Gak lama setelah itu, Sarah segera mendapatkan daftar tahanan yang selamat. Ini cukup melegakan karena tampaknya dia melihat nama Michael di sana. Untuk menjawab rasa penasarannya, Sarah juga bertanya kepada kepala Departemen PI tentang aktivitas pekerja tahanan. Disinilah Sarah mengetahui bahwa Michael telah berbohong. We're done here, right? Michael, don't be like that. I just want some answers. Ya, Sarah mencium aktivitas ilegal di sini. Bisa dikatakan dia kini memegang kartu as Michael. Dokter ini adalah orang yang taat aturan. Menyembunyikan rahasia adalah pelanggaran moral baginya. Pelanggaran moral yang lebih buruk daripada nonton tanpa subscribe. Please subscribe. Yang jadi pertanyaan, akankah Sarah membongkar semua ini? Well, gua Rev dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.